أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Arifin selaku Direktur Markaz Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Nuruddin selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang kami cintai dan yang kami banggakan, peserta Daurah Lughah Markaz Al-Azhar Indonesia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, kerahmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, bermuajahah dalam seminar dengan tema mengenal Al-Azhar dan tradisi keilmuannya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islamiyah yang terang benderang, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman semua. Selamat pagi, mudah-mudahan masih semangat semua. Masih semangat semua? Coba saya tes dulu. Ketika saya tanya aina hamasatukum, kalian jawab huna hamasatuna. Aina hamasatukum? Aina hamasatukum? Aina hamasatukum? Ketika saya tanya aina, kalian jawab huna. Aina? Aina? Aina hamasatukum? Aina hamasatukum? Aina? Aina? Tamam, Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Allah, masih semangat. Baik, senang sekali saya melihat wajah-wajah pada kesempatan kali ini, Masya Allah. Semangat semua, calon da'i, calon ulama, calon kiai, calon bunyai, calon guru besar, calon apa lagi? Calon ahli surga, calon mutawif, Masya Allah. Kata Ustadz Nuruddin, calon mutawif, ya Allah. Ya, apapun itu mudah-mudahan baik. Yang sebentar lagi menginjakkan kakinya di bumi para nabi, Masya Allah. Ketika kita mendengar kata Mesir pertama kali, kira-kira yang kalian pikirkan itu apa? Apakah Firaun? Allah. Apakah piramid? Apakah Sungai Nil? Ya, semua itu ada di Mesir. Akan tetapi lebih dari itu, Mesir mempunyai satu hal yang sangat istimewa, yaitu apa? Al-Azhar. Al-Azhar adalah lembaga keilmuan Islam yang umurnya lebih dari 1000 tahun lamanya. Dia adalah jantung yang memompa ilmu pengetahuan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dia adalah kiblatnya ilmu Islam di seluruh penjuru dunia. Di Al-Azhar ada warisan keilmuan Islam besar yang dijaga melalui tradisi-tradisinya yang istimewa, yang dijaga dari masa ke masa sampai hari ini. Teman-teman semua belajar di Al-Azhar bukan hanya belajar di luar negeri saja, bukan hanya untuk mencari eksistensi
atau mencari nama saja. Akan tetapi belajar di Al-Azhar, di sana ada amanah yang sangat besar. Ketika kita belajar di Al-Azhar, kita mengemban, kita harus mempelajari risalah Al-Azhar dan mengajarkannya ketika kita pulang ke Indonesia nanti. Sebelum kalian menginjakkan kaki kalian ke Al-Azhar nanti, kita akan mencuri start di sini. Kita akan mempelajari tradisi-tradisi keilmuan yang ada di Al-Azhar nanti, supaya ketika kalian sampai di Al-Azhar, kalian tidak bingung. Ketika kalian sampai di Mesir, kalian sudah bisa berlari atau berenang di samudra keilmuan yang luas yang ada di Al-Azhar. Nah, pada hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber yang mana beliau ini adalah alumni Al-Azhar juga yang sudah berhasil melewati dinamika pendidikan belajar di Al-Azhar. Beliau datang ke Mesir dengan sebuah tekad, kemudian berhasil mencapai prestasi-prestasi akademik yang ada di Al-Azhar. Kemudian beliau berhasil menyelesaikan studi strata S2-nya di kampus yang sama, yaitu Al-Azhar. Akan saya bacakan langsung saja biografi singkat daripada narasumber kita. Narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah, mungkin semua sudah tahu karena beliau ini sangat terkenal, Masya Allah. Apalagi pasca debatnya dengan salah satu tokoh juga di Indonesia. Saudaranya ada di sini, Ustaz. Nanti kalau di belakang, Masya Allah. Ada salah satu saudara yang antum pernah berdebat dengan beliau. Di belakang, mohon bisa berdiri, Ustaz. Wah, enggak mau. Wah, iya, Masya Allah. Itu salah satu saudara yang mana antum pernah berdebat dengan. Bukan yang berdebat, tapi saudaranya kayaknya. Masih ada hubungan darah, setitik saja. Ya, langsung saja saya bacakan biografi singkat daripada narasumber kita. Bernama lengkap Al-Ustadz Muhammad Nuruddin LC MA. Kemudian beliau lahir di Sukabumi 19 Desember 1994. Status sudah menikah. Riwayat pendidikan SDN Lembur Tengah Sukabumi dari tahun 1999 sampai 2005. Kemudian SMP dan SMA ditempuh di Pondok Pesantren Babus Salam Tangerang pada tahun 2005 sampai 2010. Kemudian S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir di Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat. Kemudian prestasi yang pernah diraih oleh beliau. Yang pertama, lulus sebagai pemecah rekor nilai tertinggi di pesantren tersebut dengan predikat mumtaz atau kemlot, Masya Allah. Mendapatkan gelar magister dalam bidang akidah filsafat dari kampus yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar. Kemudian lulus dengan predikat mumtaz atau kemlot dalam pendidikannya meraih studi strata S2 di Universitas Al-Azhar. Masya Allah. Kemudian, riwayat organisasi beliau. Yang pertama, beliau adalah sebagai pengasuh pondok pesantren modern Darul Arham, Rajek, Tangerang. Kemudian, beliau juga aktif sebagai anggota kajian Lakpesdam PCINU Mesir, Masya Allah. Kemudian, sebagai Pemret Buletin Terobosan, Pimret Jurnal Himmah PPMI, yaitu Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Kemudian beliau sebagai koordinator Hewar, Himpunan Cendikia Jawa Barat, kemudian juga sebagai koordinator Forsila, Forum Studi Islam dan Filsafat. Kemudian beliau juga memiliki banyak karya tulis. Yang pertama ilmu mantik, panduan mudah dan lengkap untuk memahami kaidah berfikir. Kemudian ilmu makulat, esai-esai pilihan seputar logika, kalam dan filsafat. Kemudian hal-hal yang membingungkan seputar ketuhanan, Masya Allah. Logical fallacy, menguak kesalahan-kesalahan berfikir yang kerap kita jumpai sehari-hari. Kemudian buku berikutnya meluruskan tasawuf yang disalahpahami, kritik atas buku Allah dan Alam Semesta, perspektif tasawuf falsafi.
Kemudian karya selanjutnya melihat Al-Quran sebagai kalam ilahi, analis dan kritik atas pemikiran Mu'in Sirri. Dan masih banyak karya-karya beliau lainnya yang fenomenal, Masya Allah. Karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi mendengarkan materi pada kesempatan kali ini dari narasumber kita, maka langsung saja kita berikan sambutan yang meriah kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, Al-Ustadz Muhammad Nuruddin LC-MA. Tepuk tangan semuanya buat beliau. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Pak Arifin, seluruh asatiz, seluruh masyayikh yang ada di Markas Al-Azhar Indonesia. Ini baru pertama kali datang ke tempat ini ya, berjumpa dengan adik-adik semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan calon mahasiswa Al-Azhar, bukan calon mutawif ya, bukan calon mutawif, calon mahasiswa Al-Azhar. Tepuk tangan untuk Anda semua. Saya ketemu Pak Arifin terakhir di Kairo. Pak Arifin tapi kayaknya lupa, saya sempat nyapa beliau. Pak Arifin ini teman-teman dulu 2012 saya itu ikut tes di UIN Ciputat. Beliau yang uji saya 2012 itu. Nah yang menarik lagi begini, saya beberapa minggu yang lalu dapat WA itu ceritanya. Pakai bahasa Arab, saya kira ngelihat apa namanya dari fotonya udah tua gitu, kayaknya profesor. Ngajak diskusi ceritanya itu. Ya saya jawab lah. Saya butuh telepon katanya. Urid tawassul ma'ak. Khalas malana ala sa'ah war rahab kata saya. Silakan nanti pas nelpon begini dia bilang ini dia bicara tentang satu tokoh. Kalaulah kita harus menyebutnya sebagai tokoh ya. Ya satu sosok di Indonesia yang pemikirannya kontroversial. Itu yang tadi saya kritik dalam buku. Kalau ya teman-teman yang pernah lihat YouTube, tahu debat saya sama profesor itu kan? Tahu nggak? Nah itu tuh, gara-gara debat di PTIQ itu tuh, dari situ tuh, beliau ngelihat, sama juga ngelihat buku-buku saya gitu loh. Ini orang ini nih harus kita sikapi serius kata dia, kata beliau ini. Emang kenapa Pak? Iya saya ngelihat pemikiran-pemikirannya ini emang udah banyak melenceng begini-begini. Terus kemudian saya bilang, Bapak namanya siapa? Ism hadratak ba'da innak kata saya. Ana Masri katanya. Pak Masri ini dulu yang nguji saya juga waktu di UIN Ciputat. Nguji bahasa Arab. Waktu itu tuh 2012 tes itu ada 2 tahap Pak Arifin ya. Ada tes dari Kemenag, ada tes dosen Al-Azhar yang datang tuh ke Indonesia. Saya ditelepon sama orang, saya nggak kenal sebelumnya. Saya bilang sama Pak Masri ingat nggak? Dulu saya ini yang diuji sama Bapak. Oh iya kata, tahun berapa? 2012. Masya Allah. Gitulah hidup kadang-kadang tuh sempit gitu ya. Tiba-tiba ketemu, jumpa lagi dengan sosok yang dulu pernah menjadi bagian dari perjalanan ke Al-Azhar. Pak Masri belum jumpa sejauh ini, tapi suka WA-an dari situ awalnya. Dari karya yang kita tulis, dari media sosial mungkin ya. Nah, beliau lupa, Pak Arifin juga lupa, tapi saya masih ingat. Itulah saya kira kearifan orang pesantren. Selalu tidak lupa dengan jejak orang-orang yang pernah ikut terlibat dalam hidupnya. Kita kan ini rata-rata orang pesantren kan ya? Rata-rata kan? Boleh saya tahu yang bukan pesantren ada di sini? Sedikit paling ya, sedikit ya, sedikit. Orang pesantren itu punya kearifan semacam itu. Apa istilahnya ungkapannya Imam Ali? Ana abdu man halamani harfan, gitu kan? Sebenarnya nggak harus jadi abdun juga, tapi minimal ingat
Nggak harus jadi abdun tapi minimal ingat gitu. Jadi saya ingat dengan sosok-sosok yang dulu pernah ikut menjadi bagian dari perjalanan. Dan alhamdulillah sekarang bisa berjumpa lagi. Kita doakan ya, mudah-mudahan beliau sehat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan para masyaikh, para senior kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan misi-misinya. Nah, saya takut lupa nih. Saya udah catat-catat nih catatan penting-penting. Untuk saya panggil teman-teman aja ya. Kita kan sebayaan ya. Beda dikit lah. Kalau sama Pak Arifin kan jauh. Kalau sama saya kan dikit. Saya sekarang usia 31. 31. Ini adik-adik rata-rata, adik-adik sorry keceplosan. Teman-teman rata-rata usia berapa nih? 20, 21 ya? 19, biasa aja tuh, gak usah kenceng gitu. 19 tahun. Teman-teman semuanya, saya mau menyampaikan pesan-pesan sekaligus mungkin bekal untuk nanti menjalani fase-fase pembelajaran di Al-Azhar. Dan yang saya sampaikan ini based on experience. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil yang pernah saya rasakan, yang pernah orang lain rasakan, berdasarkan kearifan dari para guru-guru kita di Al-Azhar. Jadi cukup Anda amalkan aja. Nanti lihat hasilnya sendiri. Pertama pesan saya kepada mahasiswa Al-Azhar, Anda harus sadar betul bahwa Al-Qahirah idza lam taqharha qaharatka. Paham ya ungkap? Udah ada yang ngomongin itu belum? Ada ungkapan orang Mesir itu, Kairo itu kalau tidak apa artinya Qahirah? Qahir. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Qahir wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Tapi qahir dalam konteks sifat ilahi ya beda. Tapi intinya apa? Maknanya qahir itu apa artinya? Yang memaksa, yang punya kedigdayaan, yang memaksa gitu. Kairo itu kalau yang menaklukkan. Nah, Kairo itu kalau tidak Anda taklukkan, dia akan menaklukkan diri Anda. Artinya apa? Di Kairo itu teman-teman godaan dan ujiannya banyak. Ini saya ngomong banyak ini karena saya hidup langsung gitu loh, ngelihat. Banyak sekali godaannya itu. Tapi kalau mau diringkas, godaannya itu sebenarnya cuma dua aja. Yang paling pokok, kalau Anda selamat dari dua godaan ini, insya Allah Anda bisa menuntaskan belajar dengan baik. Pertama godaannya itu duit, fulus dengan segala bentuknya ya. Yang kedua perempuan. Bagi laki-laki, bagi perempuan, iya laki-laki. Godaannya itu. Nah urusan fulus ini sekarang yang rame-rame itu mahasiswa banyak yang jadi mutawif. Akhirnya meninggalkan kuliahnya. Aduh, saya kadang-kadang melihat bukan apa-apa, merasa kasihan aja. Nanti dia nyesel itu pada akhirnya. Pulang dari Al-Azhar bukannya bawa karya, bukannya bawa ilmu, tapi jadi, ya, alhamdulillah kalau jadi pebisnis yang sukses ya, alhamdulillah gitu. Tapi kadang-kadang menyesal gigit jari, kenapa dulu 4-5 tahun di Al-Azhar itu tersia-siakan gitu loh. Akhirnya bingung mau kemana. Saya masih ingat adik kelas saya, katakanlah teman saya ya, di Mesir itu dia jadi mutawif. Jadi mutawif ini ngomong-ngomong cuannya gede. Itu satu hari bisa dapat minimal itu 1 juta, belum termasuk badal umroh, belum termasuk ngedorong. Nggak tahu ngedorong masih ada apa enggak itu. Ngedorong badal umroh jualan korma. Jualan korma. Itu kalau di total penghasilan sehari 3 juta mungkin dapat. Kaliin aja, sekarang kan visa ada yang 3 bulan berlaku tuh, Saudi itu. Nah itu sebagian saudara-saudara kita itu yang jadi mahasiswa pada hijrah ke Saudi. Dan jumlahnya Pak Arifin ribuan Pak, ribuan.
Ini bukan saya yang ngomong, banyak mahasiswa di sana ngomong. Dan mereka selek sama mukimin yang di sana itu. Karena urusan pekerjaan itu, job desk-nya mereka berkurang mukimin. Gara-gara ada mahasiswa ini nih. Saya masih ingat omongan teman saya ini. Dia 3 bulan di Saudi, dapat duit sekitar 90 juta. 90 juta. Tahu nggak? Saya itu sebelum dia berangkat udah ngomong sama dia. Kalau mau ke Saudi jangan lama-lama. Takut-takut nanti kalau udah punya duit semangat belajar tuh hilang gitu loh. Memang itu teman-teman. Naluri manusia itu kalau udah punya kenyamanan, kalau udah merasa nyaman dengan uang, biasanya semangat berjuangnya itu berkurang. Semangat belajarnya itu menurun. Kalau udah kenal duit itu biasanya begitu. Kalau nggak percaya lihat nanti. Saya termasuk orang yang jarang melihat ada siswa sukses berbisnis tapi matang secara keilmuan. Agak jarang ya, kalaupun ada jarang. Biasanya kalau udah duitnya banyak, kuliahnya ditinggalin. Oh tapi ada senior-senior saya bisnis tapi dia selesai dapat ijazah. Ya memang dapat ijazah di Al-Azhar emang susah, gampang aja. Gampang. Dapat selembar ijazah di Al-Azhar dengan ujian yang konsepnya seperti sekarang, Anda cukup apa? Siap-siap 2 bulan sebelum ujian, pergi bimbel, ya, minta materi kalau ketinggalan sama teman yang rajin kuliah, belajar di kamar, pagi jadi malam, malam jadi pagi, bisa lulus. Walau nggak kuliah, ijazah bisa Anda dapat, tapi kan ijazah bukan ukuran isi. Bukan ukuran kapasitas keilmuan. Kalaupun ijazah dapat, so what gitu loh. Emang ijazah bisa dijadiin apa? Saya masih ingat pulang dari Mesir 2019, ijazah S1 saya gak saya ambil tuh. Dari 2016 sampai 2019 sampai 2020, 2021 saya hidup tanpa ijazah. Ijazah itu bukan satu-satunya parameter. Dapat ijazah gampang, cukup ujian, lulus, dapat ijazah. Tapi yang kita butuhkan adalah kematangan intelektual. Dan itu nggak bisa diraih kalau kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kembali ke cerita tadi itu, 90 juta nih balik ke Kairo. Ada di kantong nih. Tahu jawaban dia apa? Ternyata bener ya. Kalau udah megang duit banyak, terus udah lama kita kerja, mau recovery semangat itu susah. Mau buka kitab itu katanya moodnya udah beda. Agak berat gitu loh. Terus dia bilang, ternyata benar ungkapan bijak yang bilang, al-ilm yahrusuk wal mal anta tahrusuhu. Pernah dengar ungkapan itu ya? Al-ilm yahrusuk. Ilmu itu menjaga Anda. Tapi kalau harta, Anda akan sibuk menjaga dia. Puyeng dia, itu duit mau dikemanain katanya. Mau investasi, belum paham investasi. Mau buka bisnis, gak paham bisnis. Mau, gak bingung. Semangat belajarnya menurun, duit datang. Rumus itu. Kalau uang sudah masuk ke dalam hati, biasanya semangat itu akan turun dengan dirinya sendiri. Karena itu saya berwasiat, tolong mahasiswa ini nanti kalau udah mau benar-benar belajar harus tahan godaan. Tapi saya butuh Ustadz, orang tua saya nggak mampu, orang tua saya itu menengah ke bawah, penghasilannya terbatas. Juga ada mahasiswa curhat kayak gitu tuh biasanya. Dan biasanya mahasiswa yang kerja itu alasannya menjanjikan, oh saya pengen mandiri dari orang tua. Saya pengen gak tergantung sama kiriman orang tua, saya pengen begini-begini. Padahal itu cuman alasan dibuat-buat doang. Dia pengen upgrade handphonenya, dia pengen hidup agak lebih enak gitu kan sebenarnya. Dia pengen bisa pulang pergi, dia pengen jalan-jalan. Kalau sebatas bisa makan, bisa minum, hidup normal. Sebetulnya gak usah kerja juga bisa, nyari musaadah. Di Mesir itu ada musaadah, nyari beasiswa minhah itu banyak. Tahun
Kedua, saya dapat beasiswa dari Bait Zakat. Bait Zakat Kuwait, itu nominalnya cuma 1 juta sebulan. Udah gitu turunnya itu 4 bulan sekali. Dapat Bait Zakat ya, dosa. Itu Bait Zakat kan? Mau tanya beliau nih. 4.000 asrama Sufaro, kita satu asrama dulu sama beliau, itu dapat uang saku 100 pon ya. 1 bulan 150 kalau nggak apa. Zaman saya. Waktu itu kursnya itu 1 juta, aduh saya lupa. Tapi itu uang 100 itu buat transportasi doang sebenarnya. Selebihnya dari mana? Ya kelas, rizkun minas sama aja. Saya nggak kerja, nggak sebisa mungkin menahan diri tuh dari aktivitas. Kalaupun organisasi, saya cari organisasi yang nggak menjauhkan diri dari ilmu. Makanya tadi saya aktif tuh, kajian keilmuan, buletin, menulis gitu. Yang begitu-gitu aja. Jangan sampai tersia-siakan itu. 5 tahun itu mahal loh. Gak semua orang bisa dan Anda dipilih oleh Tuhan untuk mengemban tugas ini ke Al-Azhar. Anda diberangkatkan belasan jam dari Jakarta ke Kairo min ajlil ilm. Bas. Oh basnya, mereka tahu basnya. Bas yang ini faqat. La ghair. Gak ada yang lain. Jangan tergoda. Tapi saya butuh Ustaz nih dengan adik-adik, teman-teman semuanya. Saya, orang tua saya berkemampuan cukup, mau memberangkatkan saya aja sampai menjual barang dulu gitu istilahnya. Dan gak bekerja orang tua saya. Tapi saya mau memberikan beberapa amalan. Amalin ini aja daripada kerja. Yang harus menguras tenaga, otak dan konsentrasi itu. Coba adik-adik biasain nanti kalau udah di sana, kalau pagi-pagi sholat subuh berjamaah. Jangan alasan orang tua nggak mampu, saya enggak, tenang. Yang mencari ilmu karena Allah, Allah yatakaffal birizqi. Allah yang menjamin. Dan saya ngerasain itu. 9 tahun saya hidup di Kairo, nggak pernah ada episode mau makan nggak ada nasi, itu nggak ada, ada aja. Tapi harus mau hidup sederhana, mau hidup prihatin. Kesampingkan dulu tuh pekerjaan-pekerjaan itu. Ini penting saya tegaskan di awal, karena bagaimanapun kita menjelaskan pemaparan keilmuan, peta keilmuan, begini caranya belajar, begini caranya menyerap pengetahuan, percuma. Kalau sejak awal tujuannya udah bengkok, niat belajarnya nggak serius, gampang terbawa arus, gampang tergoda dengan iming-iming penghasilan, bekerja ini, bekerja itu, akhirnya terbengkalai kuliahnya. Sholat subuh berjamaah coba dawamin. Habis itu sholat duha dawamin. Syukur-syukur bisa sholat tahajud, kayaknya susah ya kalau tahajud. Tapi minimal itu tuh teman-teman. Saya alhamdulillah mendawamkan itu, alhamdulillah rezeki itu ada aja gitu. Lagi nggak ada uang, tiba-tiba orang Brunei nelpon, orang Malaysia disuruh ngajar sebelum sebelum ujian kuliah itu. Biasanya kita ngajarin dapat uang saku lumayan buat beli buku, buat beli jajan. Ada kan suka ada tuh bimbingan-bimbingan begitu tuh. Sekali-kalinya saya kerja pernah di toko buku ceritanya, di toko buku. Waktu ada pameran di Kairo, ada orang Mesir nawarin saya, kamu mau nggak kerja di tempat saya katanya. Kata saya kerjanya apa? Oh kerjanya cuma sebatas ngerapihin buku, kamu melayani orang-orang, kamu bisa baca buku sepuasnya. Oh saya seneng kan, bisa baca buku sepuasnya. Saya ambil itu pekerjaan, saya masuk kantor, baru masuk hari pertama disuruh beresin buku yang 1 gudang itu. Dari pagi sampai sore, waktu saya habis buat ngeberesin buku-buku di gudang toko buku. Dari situ saya udah mulai resah tuh, ini kayaknya pekerjaan gak seenak yang saya bayangkan. Bayangan saya kalau saya kerja di toko buku bisa baca buku bebas gitu, bisa ini, ternyata enggak, saya tinggalin. Dapat duit 1.500 pon, saya masih ingat tuh. 1.500 pon, habis itu saya pergi. Karena ini pekerjaan kalau saya pertahankan, saya gak bakal bisa belajar. Belajar itu perlu konsentrasi, mau gak mau, Anda memilih. Mau serius belajar, tinggalkan semua itu. Kalau nggak serius belajar, jangan ke Al-Azhar, betul nggak? Kalau nggak mau serius belajar, jangan ke Al-Azhar, karena pulangnya nanti
Khawatir, mohon maaf, khawatir bikin malu. Lulusan Al-Azhar gak bisa khutbah Jumat. Ada? Bukan ada, banyak. Banyak. Lulusan Al-Azhar disuruh mau gak ngisi pengajian. Saya dapat cerita begituan itu. 10 tahun di Al-Azhar ada cerita. Waktu saya pulang 2019 itu, ya beberapa bulan setelahnya. Saudara saya cerita sama saya. Saya heran katanya ada lulusan Al-Azhar 10 tahun katanya di Mesir hanya diminta mengisi kajian di masjid. Ngisi kajian di masjid. Susahnya minta ampun itu katanya. Alasannya kadang-kadang sok tawadu Ustaz. Sok tawadu. Oh jangan saya dulu lah. Saya belum pantas. Emang belum pantas ya, saudara, emang belum pantas. Saya belum pantas. Ilmu saya masih sedikit. Lah 10 tahun kemana aja Mas Bro? 10 tahun kemana aja itu? Ilmu masih sedikit, ngapain aja? 5 tahun di Mesir itu kalau belajarnya benar sebetulnya udah lebih dari cukup. Nanti kita mau bicara itu ya. Tapi sebelum ke sana saya perlu menekankan ini. Karena sekarang orientasi mahasiswa, Pak Arifin kalau ke Mesir sekarang itu, aduh udah gak karu-karuan itu. Enggak jelas, itu orientasinya beda. Zaman saya dulu, wah kajian keilmuan di mana-mana, semangat, intelektual, mahasiswa menulis artikel, ada kontroversi artikel dibalas dengan artikel kayak gitu. Sekarang, ya salam, Instagram tuh, bikin apa namanya, traveler itu. Kalau enggak apa namanya tuh, ya begitu, medsos, bikin akun sekarang. Bikin akun medsos terus kemudian posting-posting video, bukan posting tulisan ilmiah. Postingnya video, udah beda orientasinya. Teman-teman semuanya, saya mau meyakinkan, karena saya tahu kegelisahan anak muda itu biasanya, oke, Ustadz, kalau saya fokus kuliah, dengan resiko saya hidup sederhana, tapi kan masa depan saya nggak bisa saya jamin juga. Gimana kalau saya udah serius kuliah, meninggalkan pekerjaan, penghasilan jutaan saya tinggalkan, masa depan saya kira-kira menjanjikan apa enggak? Teman-teman semuanya, mohon maaf, saya mungkin cerita dari pribadi, ini kisah nyata. Kalau Anda masih ragu dengan hal itu, saya dan masih banyak orang lebih baik dari saya, jauh lebih. Ada TGB, ada Pak Mukhlis Hanafi, ada, wah kalau Pak Quraisy Shihab udah makom Ali, di atas itu bukan makomnya kita. Saya ngerasa teman-teman semuanya zaman mahasiswa dulu dapat duit 1 juta sebulan dengan resiko hidup sederhana, makan ala kadarnya, gak suka nongkrong-nongkrong, gak suka jalan-jalan. Saya tuh ke piramid aja tahun ke-7 di Kairo, bayangin. Ya, terus terang. Tahun ke-7 saya mau pulang ceritanya, baru saya ke piramid. Selebihnya ya udah. Al-hayah bain dirasa wal akal wa raha wa hakadha. Ya hidupnya gitu aja, monoton gitu. Dulu saya punya kegelisahan itu. Kalau saya puluhan tahun di Kairo, belajar serius, pulang ke Indonesia, kalau cuma jadi guru ngaji doang, apa enggak galau itu? Kalau cuma jadi guru ngaji, apa enggak galau itu? Di saat teman-teman saya ada yang udah bisa beliin tanah orang tuanya, bisa beliin kendaraan orang tuanya, kegalauan anak muda. Apa istilahnya? Istilahnya orang tasawuf itu hammur rizq. Hammur rizq. Kecemasan menyangkut rezeki. Saya mau bilang teman-teman semuanya, selama kita jujur dan punya niatan yang benar dalam belajar dan kesungguhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Itu pengalaman saya. Dulu susah cari uang, sekarang yang ada uang ngintil-ngintil saya. Saya ngerasa begitu. Susah banget dulu tuh pengen beli kitab harganya 10 juta, cuma bisa melongok gini doang. Sekarang uang bener-bener saya ngerasain di fase sekarang uang tuh ngintil-ngintil saya. Bahkan saya tolak kadang-kadang. Kalau kerja bercucuran keringat, kadang pusing. Saya pernah tuh ngisi ceramah, saya kadang-kadang ngomong-ngomong kalau ceramah gak masang tarif ya. Saya mau dibayar segini, kalau gak mau saya gak datang, saya gak begitu.
Yang mau ngasih silahkan, kadang-kadang nggak dibayar, kadang-kadang dibayar seperlunya, ahlan wa sahlan. Selama waktunya pas dan bisa, ya sudah. Pernah saya ceramah ngomong kayak gini nih, 12 menit doang. 12 menit saya ngomong di perusahaan di Jakarta itu. Cuman assalamualaikum, pembukaan, ngutip satu hadis kali ya, ngejelasin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit saya ceramah, tiba-tiba ada orang perusahaannya itu menyodorin, nyodorin tanda tangan itu. Tanda tangan itu pembayaran fee. Kata saya kok ini gede amat segini, saya nggak layak ini kalau cuma ceramah segini doang. Tapi ini udah laporan Pak katanya, laporan ke perusahaan ke atasannya. 12 menit saya ceramah dikasih itu, saya masih ingat itu 7.500.000. 12 menit doang ngomong, 12 menit doang. Gampang banget, ya gampang. Gampang setelah dulunya bersusah payah belajar pagi siang malam. Jerih payah yang membuat kita terseok-seok itu, percayalah, suatu saat nanti kehidupan Anda akan jauh dipermudah. Jangan tergoda makanya di awal, udah pokoknya fokus belajar aja. Duit itu gampang, duit itu gampang, beneran real. Kalau kita betul-betul mengisi diri kita dengan ilmu, memberikan value bagi diri kita dengan ilmu, ya salam, itu uang tuh gampang. Saya berkali-kali adik-adik ceramah dikasih gepok-gepokan, kemarin dari mana tuh? Dari daerah ini, daerah luar kota, Kalimantan. Segepok ini nih. Ya ceramah cuma 1 jam doang, ngomong cuma manjada-wajada, kira-kira begitu. Kasus segini nih. Kadang-kadang Pak Arifin memang perlu nih anak muda dimotivasi begini, supaya apa? Supaya mereka tidak lagi risau dengan yang namanya penghasilan, profesi, masa depan. Gak usah khawatir, Anda belajarnya benar dulu. Belajar benar, serius meraih ilmu. Manusia yang bermutu tidak mungkin menjadi sampah dimanapun dia berada. Bagus itu. Oke. Mau ditaruh di kolong jembatan, orang akan menghargai dia. Mau ditaruh di penjara sekalipun, orang salaman sama dia. Kalau apa itu? Kalau punya value. Nah Anda di Al-Azhar itu punya kesempatan itu. 5 tahun, apalagi kalau lebih. Anda punya kesempatan itu. Anda bisa lebih baik dari saya, dari Pak Arifin, dari semua. Semuanya bergantung pada apa? Al-ajr ala qadril masyaqqah, gitu kan? Ala qadril masyaqqah. Mau bersusah payah, mau hidup sederhana, mau prihatin, insya Allah. Insya Allah. Dan Allah tidak mungkin mengecewakan harapan hamba-hambanya yang serius dalam menunjukkan itikat baiknya. Itu pesan saya. Itu yang penting sebenarnya. Soalnya begini, Anda kalau sudah serius dalam hal ini, gak usah saya bimbing-bimbing beginian. Udah selesai, nanti jalan sendiri itu. Karena ini yang paling penting. Seringkali anak-anak remaja itu ketika masuk ke fase pembelajaran di Al-Azhar itu, mereka galau tuh. Antara bekerja, kuliah, aduh harus mana, udah kerja dulu sementara awalnya. Lama-kelamaan kok enak, lama-kelamaan tinggal. Rosib pada akhirnya. Rosib, tahu istilah rosib ya? Gagal. Saya S2 alhamdulillah selesai, kalau dipotong sama COVID 3,5 tahun saya selesai. 2017 saya masuk, tamhidi awal tuh. 2017 sampai 18, 2019 saya lulus. Tinggal nulis tesis tuh yang belum. Saya pulang ke Indonesia, ambil cuti 2 tahun. 2 tahun tuh hitungannya nganggur ceritanya. Tapi dasar kita udah terbiasa dan nikmat dengan keilmuan, dengan dunia keilmuan gitu ya. Akhirnya selama 2 tahun COVID saya menghasilkan kurang lebih 5 buku waktu itu. Di Indonesia. S2 belum selesai, itu buku yang tadi tuh, yang Logical Fallacy, kemudian buku seputar ketuhanan, buku Logical Fallacy itu sekarang masuk cetakan ke-18. Terjual udah ribuan eksemplar.
Padahal saya bikinnya itu modalnya dikit banget. Modal sebagian PDF, sebagian kadang kontemplasi atau hasil kuliah dulu gitu, atau artikel-artikel saya gabungin, alhamdulillah laku tuh. 2 tahun, kemudian balik ke Mesir, 1,5 tahun selesai langsung sidang, alhamdulillah pulang ke Indonesia. Dengan catatan gak bekerja. Kalau mau serius belajar, saran saya, namanya saran boleh diterima boleh enggak ya? Saran saya, singkirkan pekerjaan dan apapun yang bisa memalingkan kita dari tujuan utama. Sepakat? Kok pelan sepakatnya? Ingat, ke Al-Azhar hanya untuk mencari ilmu, bukan mencari hal-hal lain yang tidak bermutu. Sekali Anda belok, balik lagi. Belok lagi, balik lagi. Tapi kalau belok terus-menerus, siap-siaplah menelan kesengsaraan dan penyesalan di kemudian hari. Anda menderita selama kuliah, gak bisa pergi ke sana, uang terbatas, gak apa-apa. Akan ada masa di mana uang akan mengikuti Anda. Hidup Anda akan jauh dipermudah. Saya sampai dapat undangan ke Jerman, ke Eropa, ke Swiss, ke Prancis, ke sana. Kayaknya kalau nggak ada lulusan Al-Azharnya kayaknya nggak bakal deh itu, Pak Arifin ya. Kalau nggak ada label Nuruddin lulusan Al-Azhar, kayaknya nggak bakal orang percaya tuh. Ya Al-Azhar ini punya wibawa. Anda harus tahu itu, punya wibawa besar dia. Seandainya saya bukan lulusan Al-Azhar, kayaknya orang nggak bakal ngundang juga itu. Orang zaman sekarang kan gitu, perhatiin CV. Kadang-kadang label-label itu bagi sebagian orang masih penting gitu loh. Jangan disia-siakan itu. Anda mendapatkan kehormatan, bernasab kepada kampus yang namanya dihormati di masyarakat dunia. Waktu di Jerman tuh saya ngisi kuliah dalam bahasa Arab ceritanya. Di satu kampus namanya Osnabrück University. Di sana tuh ada fakultas Islamic Theology gitu. Tentang belajar teologi. Ada seorang profesornya namanya Profesor Mahmud Kellner. Itu orang Austria, tinggal di Jerman, pernah 3 tahun di Mesir, 10 tahun di Suriah, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, mungkin bahasa-bahasa yang lain. Mendengar saya lulusan Al-Azhar, Masya Allah, Al-Azhar, hormat. Lulusan Al-Azhar, jangan Anda nodai kehormatan Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar ini dengan main TikTok. Sambil joget-joget. Ada kan? Menodai itu. Ya boleh bikin TikTok, lagi upload pengajian di masjid, ya boleh lah, boleh. Upload TikTok untuk aktivitas keilmuan, bagus. Upload TikTok isinya adalah kajian keilmuan yang ringkas-ringkas, boleh, bagus. Tapi sekarang kan muncul tren. Saya soalnya masih ngikutin nih. Mahasiswa di sana itu. Ya Allah ya Karim, kok bisa itu? Kok bisa itu? Itu menodai. Jangan sampai Anda tergoda dan terjerumus. Pinter-pinter cari teman ya teman-teman kalau udah ke sana itu. Pokoknya benar kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Agama orang itu tergantung temannya. Cari teman, pintar-pintar cari teman. Salah cari teman, udah selesai. Wassalamualaikum itu. Itu satu. Teman-teman semuanya, sekarang saya mau menyampaikan. Setelah belajar, katakan saya 9 tahun ya. Sekarang masih belajar. Saya bisa katakan, ini ya kalau ada papan tulis enak sebetulnya. Kalau ada papan tulis enak, tapi gak apa-apa lah. Mohon diperhatikan ya. Setelah saya belajar 9 tahun, saya bisa katakan ada ilmu-ilmu inti yang kalau Anda belajar dan Anda prioritaskan di awal, Anda akan mudah berkembang. Lebih mudah berkembang ketimbang Anda tidak mendalami ilmu-ilmu ini. Ini ilmu-ilmu inti yang menjadi fondasi. Kalau Anda bisa,
menguasai lebih cepat di awal, di tahap-tahap selanjutnya itu Anda akan lebih mudah lagi bergerak. Saya bisa menjamin itu dan punya alasan. Jadi nanti selama 5 tahun nih, yang punya kesempatan cuman S1 aja, selama 5 tahun, kalau nggak rosib itu juga kan. Kalau rosib beda cerita, 7 tahun, 10 tahun. Kalau nggak jadi mutawif. Dia mutawif, emang salah Ustaz? Enggak salah, bagus. Menuntun orang ibadah, bagus nggak dek? Bagus. Dapat pahala atau enggak? Dapat. Melihat Ka'bah, bagus. Cuman sekarang bukan saatnya. Makom Anda sekarang itu makom muta'alim. Makom orang belajar. Bukan rojul tajir. Makomnya daris, tolib. Anta tolib, daris. Bukan tajir. Tapi saya punya kecenderungan ingin berbisnis, ya nanti. Setelah ini selesai gitu loh. Kalaupun Anda harus terpaksa, harus bekerja part time, harus mengisi uang saku dan seterusnya, jadikan itu sampingan aja. Jangan sampai kemudian berlanjut ke atas sampai terlena. Aduh udah nyesel itu pada akhirnya. Ya minimal saya merasakan pilihan hidup sengsara ketika mahasiswa ternyata berbuah manis di saat sekarang. Masya Allah, alhamdulillah saya bersyukur dulu mendengar nasihat para guru kami di Al-Azhar. Rakis, bas. Apa kata guru saya itu? Atqin ma'aqamakallahu fi, atqin ma'aqamakallahu fi. Cuma itu doang nasihatnya. Kalau Allah sudah menugaskan sesuatu kepada kamu, mantapkan. Tunaikan secara mantap tugas yang Allah berikan. Selesai. Gak usah mikirin yang lain-lain. Yang lain ikut nanti semuanya. Baik, kembali pada soal bagaimana cara belajar. Adik-adik, teman-teman semuanya, ada ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu inti. Kalau kita memahami seluk-beluk ilmu ini dan mematangkan pengetahuan kita tentang ilmu ini, yang lain semuanya itu ibarat cabang-cabang. Jadi ilmu, saya bisa bilang, kita hidup di negeri piramid ya, membangun keilmuan itu ibarat orang merangkai piramid. Anda tahu nggak di Al-Azhar itu kita itu baru ngambil jurusan di tahun keberapa? Tahun ketiga. Kalau saya sekolah di jurusan Akidah Filsafat, saya itu baru bisa mempelajari filsafat dan akidah secara mendalam tahun ketiga. Itu tahun pertama, tahun kedua semuanya dipelajari. Pelajaran fikih ada, usul fikih ada, manahij muhaddisin ada, manahij mufassirin ada lagi mata kuliah ar-rad ala syubuhat, ada lagi mustalahul hadis, semuanya dipelajari. Perhatikan teman-teman, ini penting karena selama ini banyak orang salah cara belajarnya. Akhirnya puluhan tahun belajar, nyantri, mondok sampai kuliah, selesai kuliah gak jelas keahliannya apa karena cara belajarnya salah. Ada yang rajin kadang-kadang, ini mohon maaf, ada yang rajin talaki, rajin datang ke masyayikh, rajin ikut pengajian, tapi selesai lulus gak jelas keahliannya apa karena cara belajarnya salah. Ingat, yang menentukan Anda berhasil bukan soal banyaknya buku yang Anda baca, bukan soal banyaknya pengajian yang Anda simak, tapi yang paling penting dari itu semua bagaimana cara Anda belajar, itu semua. Soal how to ini penting. Karena dengan cara yang benar Anda bisa menempuh jalan yang lebih pintas. Tapi kalau caranya salah, puluhan tahun kadang-kadang gak menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Perhatikan, ibarat orang membangun piramid ya. Di tahap pertama waktu kita masuk S1 itu, saran saya di tahap S1 itu ibarat orang bangun piramid nih, bangun fondasi. Pelajari dasar-dasar setiap ilmu. Dasar fikih, dasar mantiq, dasar balagoh, ya sorob kalau yang merasa kurang, dasar usul fikih, dasar mustalahul hadis, dasar ini ambil. Jadi tahun pertama banyakin hadir di pengajian. Aktif terlibat dalam banyak kegiatan keilmuan. Ambil semuanya.
Lihat orang bangun piramid apa yang terjadi setelahnya. Dari bawah melebar, makin ke atas, lihat harus ada konsentrasi untuk mengkerucutkan keahlian itu. Setelah menekuni dan mempelajari banyak ilmu, biasanya tahun kedua itu pelajaran udah agak berkurang tuh. Mata kuliah di Al-Azhar itu. Dan dikasih materi-materi baru yang di tingkat 1 nggak ada. Contoh seperti pelajaran filsafat misalnya, nggak ada tuh di S1 zaman saya. Belajar filsafat umum tuh tahun kedua. Ada lagi belajar lupa saya mata-mata kuliah itu. Tapi ada materi kuliah yang di tingkat 1 nggak ada, tingkat kedua ada. Dan pelajaran tuh udah agak berkurang tuh. Seret begini. Nah, kenapa siapa itu? Di tahun ketiga baru udah mengkerucut tuh. Artinya apa? Setelah kita menekuni dan mempelajari banyak ilmu, pelan-pelan harus melangkah menuju tujuan yang ingin kita capai. Anda mau jadi ahli apa sebetulnya? Jangan belajar itu semuanya dirauk gitu loh. Maruk, orang maruk kan, semuanya diambil, jangan. Di tahap-tahap awal ambil semua yang penting bagi kita itu, serap baik-baik. Nah nanti pelan-pelan udah mulai ada kecenderungan. Anda mau menekuni apa sebetulnya? Oh saya menekuni bidang usul fikih. Saya pokoknya pengen jadi pakar di bidang ini. Jelas. Belajar tuh harus begitu. Udah nggak ada ya, zaman Imam Nawawi itu udah nggak ada zaman sekarang. Nawawi, Imam Tobari itu kalau disebut Imam Tobari, apa yang terbaik di kepala Anda coba? Imam Tobari, nggak tahu mereka pada tahu apa? Imam Tobari, Abu Ja'far at-Tobari. Apa kitabnya apa? Hah? Lulusan calon Al-Azhar ini, calon mahasiswa Al-Azhar. Kitabnya Tobari ya. Jami'ul Bayan fi ta'wil ayat Quran. Imam Tobari. Disebut at-Tobari mu'arrikh, mufassir, faqih. Disebut Imam Nawawi, Masya Allah, muhaddis, faqih syafi'i. Apalagi, gelarnya banyak banget kan. Ulama-ulama dulu itu, sekarang zaman kita udah gak ada orang kayak begitu. Kalaupun ada dikit, jarang. Mungkin ada ya, masih ada. Tapi presentasinya dikit, gak sebanyak ulama dulu. Ibnu Katsir seorang mu'arrikh, punya Bidayah wan Nihayah. Seorang mufassir juga, pakar dalam banyak bidang. Di zaman kita sekarang harus realistis. Kalau belajar, tujuan arahnya itu harus jelas. Mau jadi ahli apa? Makanya di Al-Azhar itu baru tahun ketiga ada pengambilan jurusan namanya. Setelah diajarkan basic, dasar-dasar itu, baru kemudian masuk mengkerucut tuh. Oh sekarang saya mau ngambil jurusan akidah filsafat. Udah selesai. Berhenti sampai di situ. Pokoknya dalami sedalam mungkin dua ilmu itu. Dan dulu saya punya rasa pesimis kalau menekuni akidah filsafat itu. Soalnya kan jurusan filsafat paling gak jelas kerjaannya soalnya. Filsafat itu kan kerjaannya mikir. Orang nyuruh kita kerja, filosof itu bertanya kenapa kita harus kerja kan gitu. Apa esensi pekerjaan itu untuk kehidupan saya? Apa maknanya pekerjaan itu? Dan kenapa harus saya? Dan kenapa harus sekarang? Bukankah pekerjaan ini bisa kita tunda di masa mendatang? Sejauh mana urgensitas pekerjaan ini bagi konteks kehidupan kita sekarang? Apakah harus ada pekerjaan semacam ini di saat sekarang? Teknologi sudah maju, kenapa kita harus bisa menekuni bidang semacam ini? Gak kelar-kelar kan orang, nyuruh kerja yang ada kita bertanya. Dan kalau Anda ngelihat lamaran perusahaan itu kan jarang dicari lulusan S1 filsafat. Pernah nemu nggak? Pernah nemu nggak jujur aja? Lulusan S1 filsafat jarang kan? Jarang. Saya punya kegelisahan itu dulu. Cuma lagi-lagi teman-teman saya ingat dengan nasihat guru saya itu. Atqin ma aqamakallahu fi. Pokoknya kalau Allah sudah menempatkan kamu di satu posisi, di satu tugas, mantapkan, tunaikan secara mantap tugas kamu itu.
Udah, setelah saya udah terlanjur masuk jurusan akidah filsafat, saya dalami itu filsafat dari mulai yang hitam sampai yang putih. Bertrand Russell, Martin Heidegger, Immanuel Kant, René Descartes. Kemudian apalagi siapa? John Locke, David Hume. Belajar mereka semuanya. Socrates, Plato, Aristoteles. Kemudian siapa tuh? Yang apa? Filsuf yang prasokratik itu, yang 4 itu. Yang bilang asal muasal alam semesta ini, ada yang bilang dari tanah, ada yang bilang dari api, ada yang bilang dari air, ada yang bilang udara. Kayak nggak penting kan ngomongin kayak gitu, kayak nggak penting gitu loh. Tapi saya pelajari. Filsafat Yunani, ada profesor kami, Dr. Jamal Afifi namanya. Sampai sekarang masih hidup. Dan apa namanya? Pandangan beliau tuh udah agak kabur. Nah saya waktu S2 tuh bimbingan tesis sama beliau. Lihat, semangat orang usia 60 tahun ini ya. Saya bikin tesis di Al-Azhar itu, totalnya 900 halaman, dikoreksi sama beliau. Saya tanya sama sekretarisnya. Oh, dokter, yaqra binafsi yaqra ma hadratak. Itu beliau baca, soalnya saya lihat koreksiannya itu setiap baris, setiap halaman itu ada catatan merahnya itu. Alik ala kada, alik disuruh komentari. Ada satu huruf copot ketahuan, dicoret begini. Subhanallah, dibaca sendiri dengan cara begini nih. Dan saya hanya salah satu dari puluhan murid yang beliau bimbing. Semangat luar biasa. Kadang-kadang kita kalau dekat sama orang begituan kan kebawa semangatnya. Makanya cari teman yang benar. Kalau sama dosen tuh caper ya, harus caper. Caper, saya termasuk mahasiswa yang dulu alhamdulillah sering caper sama dosen. Kadang-kadang selesai kelas nanya gitu. Selesai nanya kemudian beliaunya keluar, saya samperin. Kadang-kadang saya nanya, hal indakum mu'allafat Maulana, punya karangan apa enggak? Oh tiba-tiba, nah ini mu'allafat fil bait, tibik hadratak katanya. Saya punya di rumah, besok saya kasih ke kamu. Besok ketemuan jam 8 ya, saya datang pagi-pagi itu. Dapat sekresek gitu. Emang harus begitu. Kadang-kadang dibawa pulang, naik mobilnya, beberapa kali saya ngalamin itu. Diantar, apa alibinya itu apa? Alibinya itu saya punya masyakil, punya persoalan yang belum selesai ini. Saya minta diskusi kata saya, minta diskusi. Padahal emang caper aja sama dosen itu. Naik mobil, ngobrol tentang apa? Isu-isu keilmuan, kan itu tuh yang bisa menumbuhkan semangat itu. Harus pintar-pintar mencari lingkungan ya. Nah kembali kepada metode belajar tadi. Dalami ilmu-ilmu yang sifatnya fondasional, yang mendasar, yang membentuk fondasi keilmuan. Apa itu? Ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Satu. Ini boleh Anda terima, boleh tidak. Tapi ini pengalaman saya dan pengalaman banyak orang. Mulailah kalau belajar, mau fokus nih. Udah mau fokus penjurusan nih. Mulai dengan ilmu-ilmu yang mematangkan malakah ilmiah. Di antaranya adalah pertama ilmu logika, ilmu mantik. Saya bukan promosi buku ini, mohon maaf, sorry to say, bukan promosi buku. Tapi memang dari nasihat yang sering kita dengar, bahkan Al-Ghazali punya ungkapan yang sangat terkenal. Apa? Man la yahatata bil mantiq la yuthaqu bi ilmihi, gitu kan? Ya Pak Arifin ya. Yang enggak belajar mantik, enggak layak dipercaya keilmuannya itu. Bukan ulama itu. Yang enggak belajar logika, pasti cara berpikirnya akan kusut dan tidak karu-karuan. Tapi kalau belajar logika, matang. Yang saya rasakan, belajar logika itu dulu ya. Saya misalnya baca buku orientalis nih. Kan di Al-Azhar tuh ada apa? Materi al-istisyraqiyah. Tentang istisyraq, tentang orientalism. Itu Anda akan melihat pandangan-pandangan orientalis. Saya kadang-kadang baca tuh buku-buku yang berisikan pikiran-pikiran liberal, ya sekuler, orientalis, ya ateis kayak gitu-gitu. Baca begini, dan kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita tahu ini pemikiran bermasalah gitu loh. Tapi cara bantahnya gimana saya nggak tahu. Karena kenapa? Karena logika kita belum terbangun. Nah tapi setelah belajar mantek, orang pesantren salaf nyebutnya mantek, ya, mantik, logika, logic,
formal logic. Kalau dalam di kuliah di kampus-kampus itu. Kalau di Al-Azhar nanti mantik qadim, al-mantik al-qadim. Ah itu tuh. Orang yang sudah mendalami logika itu akan tertata cara berpikirnya. Sehingga ketika dia berpendapat, berargumen, dia tahu dasarnya. Ketika melihat pikiran-pikiran menyimpang, oh begini, oh saya tahu ini masalahnya ada di sini, dan di sini. Kelas. Karena paham dasarnya. Logika itu penting. Itu wajib dipelajari. Wajib dipelajari karena itu fondasi dari semua ilmu. Tanpa logika yang benar Anda tidak akan mungkin bisa membangun kapasitas keilmuan yang memadai. Itu asas. Mau belajar jurusan tafsir, jurusan hadis, jurusan, saya perlu jam tersendiri kalau bicara pentingnya logika ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman dan petuah-petuah para ulama kita. Pelajari itu dengan baik. Perhatikan Anda sebelum belajar ilmu logika, dengan Anda setelah belajar logika, Anda akan menjumpai perbedaan yang jauh sekali. Cara berpikirnya, cara dia berkomentar, cara dia menyusun pendapat, cara dia mengkonter pendapat orang, cara dia menakar pendapat ulama, yang ini benar, yang ini salah. Itu pentingnya logika itu begitu. Satu itu ya. Yang kedua, pelajari ilmu namanya usul fiqh. Usul fiqh. Lagi-lagi itu ilmu mengulas tentang kaidah-kaidah penafsiran nas. Baik Quran maupun sunnah. Usul fikih itu adalah ilmu fondasional bagi seorang faqih, apalagi seorang mufti. Siapapun yang bergelut dengan fatwa-fatwa keagamaan wajib hukumnya. Belajar itu ilmu. Tapi saya nggak mau jadi mufti. Saya nggak mau jadi faqih. Walau Anda tidak jadi seorang faqih, Anda akan menjumpai kaidah-kaidah keilmuan yang akan Anda butuhkan di keilmuan Anda. Banyak sekali, usul fikih itu mahal. Pelajari itu. Dan itu ilmu yang menguras otak sebetulnya. Usul fikih itu. Usul fikih, mantiq, itu ilmu yang dua-duanya menguras ini nih, menguras nalar. Sehingga kalau orang udah bisa melewati itu, yang lain itu gampang semuanya. Ya serius. 5 tahun di Al-Azhar, kalau benar-benar pengen jadi orang alim gitu, alim alamah. Kalau alamah ya masih panjang ya, alamah masih panjang. Tapi kalau misalnya alim dalam arti apa? Ya bisalah ceramah, bisalah menjawab persoalan kemasyarakatan, bisalah ngomong gitulah, public speaking oke. Dalami ilmu-ilmu itu. Belajar mantik, belajar usul fiqih, ada satu lagi. Dan ini yang tidak kalah penting, bahkan ini hukumnya fardu ain. Fardu ain bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu namanya ilmu tauhid. Ilmu akidah. Karena ilmu akidah itu adalah asas dari semua ilmu-ilmu syariat. Saya ulangi ya, ilmu akidah itu adalah asas dari semua ilmu-ilmu syariat. Kalau mau lebih naik lagi bukan ilmu akidah, namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu akidah yang disertai dengan argumen-argumen rasional. Nanti belajar di Al-Azhar itu. Nanti di Al-Azhar itu belajar, antum di jurusan apa? Syariah ya. Qaul as-Sadid. Al-Qaul as-Sadid ya, karangan Mahmud Abu Daqiq. Oh itu buku sulit itu. Kalau Anda bisa memahami buku itu, yang lain gampang semuanya, bisa dibaca sendiri. Kenapa saya katakan penting ini ilmu yang terakhir ini? Di zaman sekarang adik-adik teman-teman semuanya, Anda itu hidup di zaman semua pikiran-pikiran aneh, semua pikiran-pikiran menyimpang itu tersebar secara masif di medsos itu. Kalau Anda aktif di medsos dalam aktivitas keilmuan ya, ngelihat tuh. Orang ateis sudah mulai banyak, orang-orang sekuler, orang-orang sekarang ada yang pro boti kan? Pro boti. Ya mudah-mudahan gak ada sih ya di Al-Azhar yang boti itu. Nah, gimana Anda coba berdebat sama orang boti yang bilang ini hak asasi manusia? Kan hak saya. Suka sama siapa saja. Saya kan tidak meminta kepada Tuhan supaya ditakdirkan jadi boti. Ya hak saya. Atas dasar apa Anda melarang saya? Macam-macam. Gimana Anda berdebat? Kalau logiknya nggak terbangun gitu loh.
Kan perlu. Belajar akidah itu sebetulnya bukan hanya belajar wajib sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahadaniyah. Enggak cuma itu. Di balik uraian para ulama tentang ilmu akidah ini ada kaidah-kaidah keilmuan yang bisa mematangkan cara berpikir Anda. Itu yang mahal. Belajar ilmu kalam, belajar ilmu akidah itu bisa memantapkan intelektualitas. Sehingga kalau logika sudah matang, cara membaca nas sudah benar dengan usul fikih, kemudian bisa mengcounter pikiran-pikiran aneh dengan logika yang matang melalui ilmu kalam, udah selesai. Yang lain tafsir Ar-Razi, Al-Alusi, Ibn Katsir dan lain-lain itu mudah Anda baca. Baca sendiri. Jadi kalau bahasa Arab gimana Ustadz? Ya bahasa Arab gak usah diomongin lagi maksud saya. Itu udah sepaket. Bahasa Arab udah sepaket, mau nggak mungkin Anda belajar ilmu-ilmu tadi kalau nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab udah paling pokok di balik semua ilmu itu. Bahasa Arab mateng, logikanya mantap, cara membaca nasnya tertata rapi, keyakinannya terpahat secara kokoh, bisa mengkonter pikiran-pikiran menyimpang dengan logik yang matang. Udah selesai, yang lain itu cuman bukannya menyepelekan ya. Memang yang lain itu namanya furu, yang lain namanya furu. Coba sekarang begini, ilmu-ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, itu ilmu-ilmu cabang kan sebetulnya. Sekarang begini, Anda ingin menafsirkan Quran misalnya, mengurai makna-makna Al-Quran. Orang akan bertanya sama Anda, itu Quran beneran firman Tuhan itu? Orang bisa nanya gitu kan? Quran benar firman Tuhan itu. Tugasnya siapa itu yang menjawab? Bahwa Quran itu 100% adalah firman ilahi. Tugasnya siapa? Bukan tugas mufassir. Tugas mutakallim. Tugas orang teolog. Karena itu berkaitan dengan keyakinan, ya kan? Anda mau mengulas sabda Nabi, hadis Nabi, syurahul hadis dibahas, dikaji hadis-hadis Nabi. Pertanyaan dasarnya itu sosok agung yang bernama Muhammad itu beneran Nabi atau bukan? Tugasnya siapa itu? Bukan muhadis. Tugas seorang mutakallim, seorang teolog. Karena itu berkaitan dengan akidah. Bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, itu klaim teologis harus dibuktikan secara logik. Pada akhirnya butuh kepada ilmu akidah. Mau belajar usul fikih sebagai ilmu yang mengulas kaidah-kaidah pembacaan nas syar'i. Harus dibuktikan lagi-lagi. Sosoknya seorang nabi, wahyu Al-Quran ini firman ilahi, lagi-lagi bergantung pada ilmu akidah. Jadi ilmu yang lain itu cabang. Dan cabang bukan berarti nggak penting ya, cabang sangat penting. Menjelaskan ibadah yang benar, muamalah yang tepat, ilmu fikih menjelaskan itu. Tapi yang ingin saya katakan, ini calon orang-orang yang nanti dikaderisasi jadi ahli agama, coba fokus pada ilmu-ilmu alat yang saya sebut tadi itu. Kalau ilmu alat sudah dipegang, itu ibarat orang punya kunci gudang. Anggaplah kekayaan intelektual kita itu terletak dalam sebuah gudang. Anda sudah punya kuncinya gitu loh. Ya tinggal buka sendiri. Sehingga 5 tahun di Al-Azhar termanfaatkan dengan baik. Pulang ke Indonesia, baca sendiri semuanya itu. Manfaatkan ilmu Anda dan saya berharap Anda menjadi bagian dari mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nuruddin atas petuah-petuahnya yang insya Allah akan kita manfaatkan nanti, terutama teman-teman yang akan belajar di Al-Azhar nanti. Sebelum kita buka sesi pertanyaan untuk para peserta baik yang maaf tipe sedikit kurang senam a i u e o ya salam.
Baik untuk yang online maupun yang offline, saya ingin mengobrol sedikit nih Ustadz dengan Antum. Jadi kurang lebih Antum dulu di Mesir berangkat dari 2012 sampai 2019 saya pulang. 2019, Masya Allah. Tapi habis itu balik lagi. Habis itu balik lagi, pulang lagi. Balik lagi tuh dapat setahun setengah, setahun 8 bulan lah. 2 tahun lah genapin. Oke, Ya berarti 9 tahun. 9 tahunan lah. Ya jadi saya dulu sempat tinggal langsung dengan beliau Ustadz Nuruddin ini di salah satu asrama mahasiswa. Dan saya menyaksikan pola kehidupan beliau langsung di asrama memang betul-betul luar biasa. Jadi kehidupan beliau isinya itu hanya kalau nggak belajar, nulis, sholat, kemudian istirahat, ya sesekali main pingpong. Sesekali main pingpong. Ya. Ya. Ada lantai 8 kan? Ya, Iya, di Mas lantai Saiful. 8 dulu di asrama mahasiswa ada meja pingpong. Nah, beliau Iya. kalau lagi suntuk nulis, lagi suntuk baca buku, maling Iya, main iya. pingpong. Oh, ingat paling. ya itu ya? Ingat, Masya saya ingat sampai dulu. Baik Sampai lagi ke sekarang Mesir sih. lah, baik lagi ke Mesirnya. Insya Allah, insya Allah. Ya insya Allah. Ya kalau tadi kan dijelaskan Ustadz ya, ketika kita di Mesir harus bisa menghindari godaan-godaan yang ada di Mesir terutama uang dan cewek. Kalau Ya. tadi sudah dijelaskan kita jangan tergoda oleh pekerjaan dengan duit. Kemudian kalau menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Kalau menurut beberapa mahasiswa yang ada di Mesir, mereka memilih jalan mereka itu untuk menikah ketika belajar. Oh iya, iya. Itu menurut Ustadz penting. bagaimana Ustadz? Itu penting itu. Iya benar. Ya mungkin bisa menjadi pencerah bagi teman-teman Oh semua ini yang mewakili, ingin menikah. mewakili ya, mewakili. Ya siapa tahu ada. Bagus. Oke, saya teman-teman semuanya melihat banyak senior yang menikah. Tapi menikahnya ini selesai S1 ya. Aduh kalau lagi S1 mah jangan nikah dulu dah. Ini pembicaraan kalau S1 udah selesai ya. Kalau S1 udah selesai, catat nih garis tanda merah. S1 sudah selesai. Kalau S1 belum selesai, haram. Lah haram, haram syar'i. Ya, bukan haram syar'i. Haram artinya dari sudut kelayakan ya. Belum pas. Belum pas. Dan saya kasih tahu alasan, karena saya mengalami itu. Saya menikah setelah selesai S1 itu. Begini, Anda pilih aja resiko. Namanya orang sudah menikah, udah pasti. Ada konsentrasi yang harus teralihkan, betul nggak? Iya dong. Anda hidup tidak lagi sendirian. Yang tadinya bisa nongki-nongki sambil di coffee shop, rokokan sampai 12 malam. Udah menikah, langsung berdering itu handphone itu. 1 jam, 2 jam, nih saya kalau misalnya keluar handphone, istri saya langsung. Istri Anda melacak, kalau di iPhone kan ada tuh pelacakan itu. Di telepon, lagi di mana? Kenapa gak ngasih kabar? Bisa jadi perkara itu. Gak ngasih kabar itu. Aku nitip ini, tolong beliin ini. Wadah. Kalau merasa gak siap dengan begituan, saran saya jangan nikah ya. Kalau masih suka begadang, suka nongkrong, suka rame-ramean sama temen, gak siap nih, teralihkan waktunya buat keluarga, jangan nikah dulu. Kemudian yang gak kalah penting, Anda sudah membayangkan tuh resiko kalau menikah gimana? Belajar yang tadinya mungkin bisa konsentrasi, pelan-pelan teralihkan. Emang rumah tangga enak dek? Rumah tangga enak gak menurut Anda? Tuh lihat udah tahu jawabannya, makanya jangan kawin. Ya jangan kawin ketika kuliah. Kenapa? Udah mah kuliah punya beban, nambah lagi beban rumah tangga. Apa yang terjadi? Stres. Terus kalau gitu gimana Ustadz? Tahan dulu. Daripada Anda menyesal di kemudian hari, mending sekarang Anda menderita, menahan diri. 1. Nah kalau udah S1 gimana S1? Nih perhatiin. Kalau mau nikah, saran saya kalau mau nikah, Anda harus punya yang namanya passive income. Ngerti gak maksud saya? Buat apa itu? Buat apa itu? Minimal kalau punya passive income, kita gak terlalu sibuk bekerja sehingga bisa mengalihkan konsentrasi untuk belajar. Paham gak maksud saya? Nah saya pengalaman pribadi nih. 2019 saya lulus S2, Tamhidi 1, 2, belum nikah tuh.
4 bulan kemudian saya menikah. Setelah menikah saya dapat restu orang tua. Ini penting, adik-adik, penting. Kalau mau nikah jangan sampai lupa nanya orang tua, kira-kira aku cocok atau belum, Mak? Pak, cocok atau belum? Kalau kata orang tua, belum, jangan. Tapi aku pengen. Ya terserah itu mah. Terima resiko sendiri. Cuman saya mau ngasih gambaran, kalau udah kawin siap-siap, konsentrasi teralihkan, bahkan boleh jadi semangat belajar hilang. Boleh jadi ya. Ada yang bisa bertahan, ada bisa selesai kuliah enggak? Bisa, tapi lama. Kok bisa lama? Ya begitu, resiko. Apalagi kalau udah punya anak. Teman seangkatan saya, menyelesaikan seangkatan, teman kelas. Itu dia curhat sama saya. Sebenarnya dia punya anak 2 ceritanya. Yang satu bayi, yang satu udah 3 tahun tuh, lagi tantrum-tantrumnya. Yang kalau malam-malam tiba nangis, ngejoak gitu loh. 3 tahun itu. Dia bilang apa sama saya? Sebenarnya kalau soal waktu, buat nulis tesis itu ada, kata dia. Cuman apa coba yang hilang itu? Yang hilang itu moodnya hilang. Mood mau nulisnya itu. Baru ngetik di laptop 5 menit, tiba-tiba bayinya minta digendong. Ya masa kita ngegendong bayi sambil begini sama laptop? Kan gak mungkin. Taruh dulu laptopnya, bayinya ditenangin dulu, ya kan? Jadi apa yang terjadi? Menikah itu sebetulnya bukan penghalang, tergantung keadaan aja. Dia bisa menjadi penghalang kalau keadaannya tidak memungkinkan. Makanya kalau bisa cari passive income. Saya waktu 2020 maaf, 2019 pulang, 2020 kemudian menikah. Saya menikah dengan anak kiai. Artinya apa? Dipermudah gitu loh. Makanya kalau mau kuliahnya lebih dipermudah, cari anak kiai deh, cari anak kiai. Anak kiai yang bisa mendukung. Karena kalau anak kiai kan ngerti ilmu. Maksudnya kalau kiai kan ngerti ilmu, punya mertua kiai kan ngerti ilmu. Ngerti bahwa ilmu itu mahal gitu loh. Sehingga apa? Saya disemangatin sama mertua. Ini dapat sokongan dari orang tua gitu loh. Dapat sokongan dari orang tua. Kemudian kedua saya punya passive income. 2020 itu Covid, sampai 2021 tuh. Nah saya nulis buku hampir 5, total waktu itu buku saya ada 7 apa 8 gitu. Itu saya dapat royalti. Dapat royalti 3 bulan sekali dari penerbit. Tiba-tiba dapat transferan. Itu mendukung buat bayar ijar syakoh gitu. Buat harian, sarapan, buat ini. Jadi saya gak kerja. Makanya bisa lulus. Cepat lagi lulusnya. Ya begitu. Ini tergantung dengan siapa Anda menikah. Tergantung kesiapan Anda sebelum menikah, itu menentukan. Kalau nikah dengan perempuan yang tidak memahami keadaan, dilepas oleh orang tuanya, mandiri sepenuhnya, tidak ada sokongan dari kanan maupun dari kiri, Anda berjibaku, saat pagi kuliah, siang ini, susah, itu susah. Bisa selesai nggak? Bisa, tapi lama. Ya terserah, pilih. Bisa jadi selesai tapi lama, bahkan bisa jadi gagal di tengah jalan. Kalau Anda berjodoh dengan orang yang kurang tepat memahami keadaan Anda. Sesederhana itu, pilih. Hidup Anda ada di tangan Anda. Kegambar nggak? Saya udah nggak tahan Ustaz. Kalau saya nggak menikah, saya bisa terjatuh dalam perzinahan. Suka begitu kan? Emang ini anak-anak begitu banyak alasannya sebenarnya. Dibuat-buat aja alasannya. Ya sekarang Anda pilih. Anda memilih menderita sekarang dengan masa depan yang manis di masa mendatang. Atau Anda memilih mengikuti nafsu Anda sekarang. Dan Anda gigit jari. Meratapi masa depan. Pilih aja gitu loh. Semuanya pilihan.
Kemudian tadi saya mau menyampaikan ini penting teman-teman semuanya. Nanti di Al-Azhar, mohon ini disimak baik-baik karena ini penting. Di Al-Azhar, Anda harus tahu, di Al-Azhar dan di Timur Tengah secara umum, pembelajaran yang ada di kampus itu sifatnya talqin. Artinya apa talqin itu? Dosen berdiri, duduk selama 2 jam, Anda hanya menjadi mustami saja, menjadi penyimak saja. Nanti ganti pelajaran, datang dosen lain, mata kuliah lain, ya udah gitu aja. Itu saya mau bilang, kalau Anda kuliah dengan cara begitu, datang ke kampus, mendengar, masuk, pulang, taruh bukunya. Besok ke kampus lagi atau ngaji lagi, pulang, ditaruh bukunya. Besok ke kampus lagi, tiap hari kayak begitu. Tiap hari kayak begitu. Gak ada kemandirian intelektual. Nyari buku sendiri, diskusi dengan teman, nanya sama dosen, diskusi dengan dosen, menulis, berdiskusi dengan sesama teman kelas atau bikin forum diskusi sendiri, Anda gak akan berkembang. Walau Anda di Al-Azhar sampai S2, S3 sekalipun, susah. Karena ternyata yang membentuk malakah keilmuan itu bukan hanya menyerap wawasan, tapi mempraktekkan dalam kehidupan. Itu yang udah Anda pelajari itu coba buat forum diskusi dengan teman. Kalau Anda punya ketertarikan menulis, tulis dalam artikel. Sebarkan ke orang-orang. Ada orang berkomentar, belajar membalas komentar dan pendapat orang dengan benar. Belajari kaidah-kaidah keilmuan untuk dipraktekkan gitu loh. Makanya saran saya nanti yang kuliah di Al-Azhar nih, sempatkan seminggu sekali kek, 2 minggu sekali kek, masuk ke dalam forum diskusi atau mengajar, diskusi, pergi ke toko buku sendiri, menelaah sendiri, bertanya ke dosen, berdiskusi dengan dosen, cari teman orang Mesir. Jangan sampai 6 tahun di Al-Azhar pulang ke Indonesia bahasa Arabnya belepotan. Ada yang kayak gitu enggak? Banyak, bukan ada, banyak. Kenapa? Karena orang Jawa Barat di Mesir puluhan tahun gaulnya sama orang Jawa Barat doang. Cari teman orang Mesir. Saya punya teman orang Mesir banyak, terus terang. Sebagai salah satu cara untuk melatih, merawat bahasa kita. Bahasa gak cukup dengan teori doang sebetulnya. Mau hafal Alfiyah Ibn Malik dari awal sampai akhir, min jildin ila jildin, tidak menjamin Anda fasih berbahasa Arab. Kalau tidak pernah Anda praktekkan. Pak Arifin betul gak Pak? Pak Arifin dosen bahasa Arab, tahu betul itu. Sekarang kita jumpai mahasiswa Al-Azhar puluhan tahun di Mesir, bahasa Arabnya gak karu-karuan. Cara baca Qurannya masih belepotan. Ada mungkin kalau baca Quran dikit ya. Kalau baca Quran dikit persentasenya. Kebanyakan udah pada fase kalau Quran. Emang kalau bahasa Arab ini, makanya kalau bisa gaul sama orang Arab. Saya punya teman orang Suria, makanya dulu di Sufaroh Hidayah nih sama beliau. Sufaroh Hidayah itu karena di asramanya ada orang Suria, ada orang Cina, ada orang Bangladesh, orang India, ada orang mana lagi? Orang Nigeria, orang Tunis. Jadi tiap hari kita praktek. Lahjah-lahjahnya itu kita praktek. Saya paling suka lahjah Suria itu. Yang banyak imalah-imalahnya itu. Tahu kan lahjah Suria? Saya itu ulama favorit saya kalau secara pribadi, saya Said Ramadan Al-Buti. Oh subhanallah, alim kebir. Said Ramadan Al-Buti. Lahjahnya bagus. Nah itu gitu. Diskusi, sempatkan itu. Jangan sampai ilmu Anda masuk ke kepala, ditabung tiap hari, tidak pernah Anda keluarkan. Itu nanti akan membusuk di sini. Sehingga pulang ke Indonesia dapat ijazah S1, predikatnya cum laude, tapi disuruh ceramah nggak bisa. Karena nggak terbiasa ngomong. Nggak terbiasa diskusi. Nggak terbiasa musyawarah, munaqashah, munadharah, dan lain-lain. Nah, lain cerita kalau Anda aktif. Di kajian keilmuan, belajar presentasi. Di kuliah nggak ada presentasi ya, di Al-Azhar nggak ada presentasi. Ya, seingat saya selama saya kuliah di Al-Azhar nggak ada tuh momen dosen suruh maju presentasiin, nggak ada. Semuanya bergantung pada kemandirian sendiri. Makanya Al-Azhar ini teman-teman semuanya harus jujur kita katakan, Mesir ya secara umum, dia nggak cocok untuk para pemalas itu. Sangat tidak cocok.
Mesir itu surganya orang-orang yang ingin bekerja keras, tapi dia juga surganya orang-orang yang pemalas. Yang haus akan ilmu, Anda akan mendapatkan buku murah, pengajian di mana-mana, ulama besar seabrek-abrek, yang pakar dalam bidang apapun akan Anda jumpai. Hatta kitab sihir saya pernah jumpa di daerah Darosah itu, di tempat toko buku bekas, ada kitab sihir dijual. Syamsul Ma'arifil Kubro, tahu itu enggak? Nah itu Al-Bundi, karangan Al-Bundi ada itu. Mesir kurang apa itu? Bukunya murah, biaya hidup standar, ulamanya banyak, kuliahnya gratis. Tinggal maunya doang. Tapi kalau Anda tidak punya mental pejuang, tidak punya kemandirian dalam mengimprovisasi kemampuan, susah, gak bakal berkembang. Mesir itu justru bisa menjadi apa? Aduh, gak cocok lah. Kalau bisa jangan ke Al-Azhar ya. Batalin aja, batalin. Gak bisa dibatalin, ya berarti Anda sekarang harus mulai ini mengubah mindset. Saya ke Mesir untuk ini. Dan jangan pikirkan masa depan. Masalah anak muda sekarang terlalu sibuk memikirkan masa depan. Padahal cara terbaik menyiapkan masa depan adalah memanfaatkan tugas yang kita terima dari Tuhan sekarang. Itulah cara terbaiknya. Saya kira begitu. Apalagi? Ada mau ditanya lagi? Boleh, boleh. Dari tadi saya udah ngebuka ini. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita untuk kesempatan kali ini. Ya. Ya, kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama untuk peserta yang offline terlebih dahulu kita buka 3 penanya dari Banin 2, kemudian dari Banat 1. Ada beberapa cenderamata ini untuk peserta yang pertama. Yang pertama cenderamata buku insya Allah. Ya, coba 2 dari Banin, 1 dari Banat. Banin dulu, coba angkat tangan. Saya mau 1 dari bagian depan, 1 dari bagian belakang. Fahmi, tafadhol. Fahmi awalan, taqaddam ya Fahmi. Coba silahkan maju ke depan. Sebutkan nama dan asal dan pertanyaannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Faturizki dari Bandung. Ustadz Afwan, yang pertama ada pertanyaan ini adalah saya mohon solusinya Ustadz bagi kami calon mahasiswa yang sedang memulai membaca kitab, membaca buku, namun ketika sudah beres membacanya mungkin kita kadang suka lupa. Kemudian sehingga ketika kita mengamalkan kita tahu dalilnya tapi kita tidak hafal dalilnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagi kita calon mahasiswa Al-Azhar yang mungkin teman-temannya itu dari sekolahan atau bukan dari pesantren, ya. Apakah bisa Ustadz mengikuti teman-temannya, menyusul teman-temannya yang dia udah terjun duluan dari pesantren dan lain-lain, mungkin begitu Ustaz. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, langsung jawab. Bagus. Ini kita perlu sadar ya, tidak semuanya beruntung pernah masuk pesantren, tapi ingin belajar di Al-Azhar. Saya punya adik kelas kayak gitu, lulusan SMA. Adik kelas yang suka ngaji sama saya datang ke rumah. Dia lulusan SMA. Lulusan SMA nggak pernah mondok. Bapaknya pernah ketemu sama saya waktu saya ngisi ceramah di Bekasi, orang Bekasi. Waktu pernah ngisi ceramah, bapaknya kenalan sama saya, ternyata anak itu adik kelas saya yang suka ngaji. Dia lulusan SMA. Apa coba yang dia lakukan? Ketika dia sadar nih, nggak mondok, nggak belajar bahasa Arab secara sistematis dari awal, akhirnya dia akselerasi, sadar sendiri gitu loh. Dia baca nahu-nahu dasar. Belajar biasanya kalau ilmu nahu itu dimulai dari kitab Jurumiyah, Ajurumiyah. Ibn Ajurum, kalau Ibn Ajurum, Syaikhun Haji. Belajar matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah. Dan banyak sekarang tuh pengajian-pengajian di Madyafah itu. Pengajian Jurumiyah lil mubtadiin, buat pemula. Oke, kalau belajar sama orang Arab, aduh masih belum bisa begini. Belajar sama senior di Al-Azhar, orang Indonesia banyak yang bikin pengajian itu.
nahu. Anda harus sadar diri. Kalau emang tidak punya keberuntungan pernah belajar di pondok, Anda harus mondok lagi, artinya gitu, dua tanda kutip ya. Belajar ilmu pondok lagi di sana dan harus cepat supaya nggak ketinggalan. Jurumiyah itu sebetulnya, Anda lihat jurumiyah berapa halaman coba? Jurumiyah itu 7 lembar, ada cetakan yang 5 lembar, tipis. Nahwu bahasa Arab itu sebetulnya tipis. Kaidah-kaidahnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak kalau buat level pemula doang. Sebulan tuh selesai loh sebetulnya jurumiyah itu. Nahwu itu. Sebulan belajar nahwu, sebulan belajar sorof, 2 bulan, 3 bulan Anda udah bisa itu. Nah selebihnya apa? Ini kunci. Setelah belajar dasar-dasar bahasa Arab, saran saya rajin-rajin baca tulisan Arab. Makol, artikel. Zaman saya dulu masih ada koran soalnya. Koran Al-Liwa Al-Islami yang ada depan asrama itu. Saya sering baca. Koran kadang-kadang yang dari Turki itu yang punya Hizmet itu apa namanya? Majalah. Ada majalah Hizmet yang Syefatullah Gulen, lupa saya namanya. Ya, kadang-kadang ada koran ala Sautul Azhar, koran Sautul Azhar. Ah, itu rajin-rajin nerjemah. Sekarang ada handphone ya, gampang. Mana handphone saya nih? Kalau yang mau cepat buka kamus, sekarang nggak usah buka kamus Munawir apa Munjid, ribet. Ayo buka handphone, kamus bahasa Arab. Ada kata-kata yang nggak ngerti, klik, oh ini artinya. Gak usah banyak-banyak, tapi rajin gitu loh. Sehari 1 lembar, kan setiap hari kosakata Anda bertambah tuh. Kosakata bertambah. Nah, lalu sempatkan dalam seminggu itu beberapa kali hadir di pengajian. Untuk apa? Membiasakan telinga kita mendengar orang Arab kalau ngomong gitu loh. Ini penting. Biasanya tahap-tahap awal tuh kadang-kadang ada problem dengan bahasa amiyah tuh. Tapi itu semua akan hilang kalau kita sering menyimak. Itu, sesederhana itu, lakuin itu. Oke, saya malas kalau misalnya datang ke sini, enggak, lewat YouTube bisa. Lewat YouTube bisa, sempetin 2 jam sehari. Menekuni bahasa Arab dasar, sampai ngerti, sampai paham gitu loh. Gampang. Nah, Al-Quran itu sudah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min mudzakir. Quran sudah dimudahkan. Qurannya sudah dimudahkan. Bahasa Arab juga sebetulnya kalau yang dasar-dasar loh ya. Itu dimudahkan sebetulnya gampang aja. Memang yang sulit adalah level-level lanjutannya tuh. Level Muqnil Labib, Alfiyah Ibn Malik. Kemudian karangan Ibn Hisham tuh apa namanya? Qatrun Nada, itu level selanjutnya tuh. Tapi jurumiyah kalau paham dengan benar udah cukup aja kok. Sama sorof ya, atau an-nahwul wadih, an-nahwul wadih, balaghah, al-balaghul wadih, banyak. Gampang. Begitu caranya. Belajar lagi secara bertahap. Ingat, belajar yang benar itu bukan soal berapa banyak materi yang kita serap. Tapi sejauh mana tahapannya tepat gitu loh. Tahapan belajarnya. Jangan kemudian belajar nahwu, belum belajar jurumiyah, loncat ke alfiyah. Jangan. Anda gak akan ngerti juga gitu loh. Belajar kitab-kitab dasar. Begitu ya. Begitu jelas ya. Itu untuk yang tidak sempat mondok, saran saya begitu. Jangan kemudian mengandalkan muqarrar kuliah doang. Ini penting nih. Perlu saya tekankan nih. Yang belajar di Al-Azhar bermodalkan muqarrar doang, tidak mau mengembangkan secara mandiri keilmuannya, hadiri pengajian, diskusi, seminar, pengennya muqarrar aja gitu loh. Baca muqarrar, masuk ujian, lulus. Belajar lagi kalau nanti ada ujian, baca muqarrar, lulus. Berapa tahun pun yang Anda habiskan, kalau cara belajar seperti itu tidak akan memberikan perkembangan yang signifikan. Ya udah gitu-gitu aja, jalan di tempat aja. Yati ila Misr jahilan, wa ya'udu jahilan. Ya datang ke Mesir dalam keadaan kepala kosong, balik juga sama begitu. Ya, harus mandiri, harus sadar diri dan mau bergerak. Di Mesir itu kuncinya itu. Gak bisa mengandalkan suruhan orang gitu, gak bisa. Mesir bukan Madinah. Kalau di Madinah gak masuk absen sekian persen, drop out gitu kan.
Kakak ipar saya orang Madinah soalnya. Di Madinah tuh begitu. Ada ketat urusan absensi, urusan kehadiran, urusan ujian dan seterusnya. Aturan pun ada di sana. Kalau di Mesir Anda seperti dilepas burung yang dilepas dari sangkar. Wah, yaudah mau hinggap di mana terserah mereka itu. Nah, harus pintar-pintar cari lingkungan dan membangun kesadaran diri. Saya kira begitu ya. Udah. Ada lagi. Oke, penanya yang kedua, silahkan angkat tangan, masih dari Banin lagi, dari barisan belakang, yang paling belakang. Yang paling belakang, ya kamu siapa namanya? Yang samping kipas angin? Ayo, tamam. لا يمكن من البنات يعني واحد من البنين واحد من البنات. اثنين من البنين. طيب خلاص. اثنين من البنين. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutahadis akhir. Nama saya Ali Sami dari Parung Bogor. Ahlan wa sahlan. Jadi setelah antum memberitahu kita tadi tentang cara belajar, tentang piramida yang tersusun dari 2 tingkatan. Tingkatan pertama itu ilmu-ilmu pokok. Ya. Seperti fikih, usul fikih, mustalah hadis dan lain-lain. Ya. Nah, ketika kita mencapai tingkatan kedua itu kita sudah harus memfokuskan Ya. pada suatu bidang tersebut. Ya. Nah, menurut pengalaman saya, setiap kali kita memulai sesuatu yang baru, apalagi kita harus fokuskan di bidang itu untuk bertahun-tahun ke depan kita pelajari, Ya. itu seringkali membuat ilmu-ilmu yang di tahapan awal tadi memudar Ya. atau bahkan menghilang. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu dan apa tipsnya? Ya. Dan pertanyaan kedua, untuk antum fokus khususnya yang pada bidang akidah filsafat, apa pelajaran-pelajaran atau genre buku yang kita harus pelajari di bidang itu yang dibalik mata kuliah kita? Ya. Oke, sekian, terima kasih. Ya, baik. Pertama kalau soal cara begini teman-teman semuanya. Saya jurusan akidah filsafat, belajar filsafat Yunani, abad pertengahan, filsafat modern. Cuman filsafat postmodern doang, saya nggak belajar di kampus. Cuman bisa baca sendiri gitu. Nah, waktu sekarang nih ceramah di masjid, ceramah di anak pesantren, kan nggak mungkin saya bicara Aristoteles kan gitu, nggak mungkin. Kan nggak mungkin saya ceramah di masjid bicara filsafat Socrates, kan nggak mungkin. Nggak mungkin belajar menguraikan teori-teori filsafatnya René Descartes, kan gak mungkin. Di masjid gak bakal laku gitu. Sementara sekarang saya sering ditugaskan mengisi kajian di masjid-masjid. Terus gimana solusinya? Saya punya solusi lain. Saya nulis buku. Akhirnya itu ilmu gak hilang sepenuhnya. Saya alihkan ke dunia lain gitu loh. Ini mah tergantung kecerdikan Anda. Kalau merasa sekarang nih saya kuliahnya jurusan A, tapi bidangnya kok B gitu loh. Gimana caranya supaya ilmu ini gak hilang? Tergantung kecerdasan Anda menggunakannya. Kalau saya sekarang merasa saya ceramah di masjid, ngisi pelajaran di pesantren, udah gak mungkin bicara filsafat, itu udah gak mungkin. Akhirnya apa? Saya jadikan filsafat ini sebagai fondasi yang melatih berpikir kritis dan logik. Gak ditampilkan filsafatnya, tapi dia memberikan fondasi gitu loh. Nah, materi-materi yang dulunya sempat saya pelajari dan sekarang gak diamalkan, bahasanya gitu, saya amalkan di bidang yang lain, nulis buku, kan buku yang tadi dia itu buku filsafat sebetulnya itu, tanpa Anda sadari. Buku logical fallacy itu kan buku filsafat, buku logika. Di masjid gak disampaikan itu, tapi disampaikan melalui tulisan, gitu. Jadi ada banyak cara sebetulnya teman-teman. Ketika ilmu itu sudah tidak kita pelajari atau sudah hilang dari profesi kita bisa alihkan di bidang yang lain. Iya kan? Iya begitu. Bahasa juga begitu. Aduh, saya yang di antara kerugian yang saya telan itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya waktu di pesantren udah bisa, bahkan pidato juara bahasa Inggris. Ke Mesir udah nggak ada lagi kesempatan mempraktekkan gitu loh. Hilang semuanya, hilang sehilang-hilangnya. Akhirnya mulai lagi dari, ya bukan nol juga sih, tapi agak merangkak gitu loh. Alhamdulillah sekarang udah terbiasa lagi bahasa Inggris.
Ilmu memang harus begitu. Pintar-pintar kita menggunakannya. Gak bisa di satu bidang cari bidang yang lain. Caranya begitu. Saya kira begitu. Kemudian soal buku ya. Sebenarnya gini, kalau soal buku, rekomendasi buku nanti tahu sendiri. Asalkan Anda sering mengikuti dan membaca. Mengikuti kajian keilmuan yang ada di sana, lewat YouTube juga boleh. Dan baca buku. Nanti dari buku-buku itu nanti tahu, oh ternyata ada buku judulnya ini. Oh ini layak dibaca ini. Tapi sebelum ke sana saran saya matangkan dasar-dasar terlebih dulu. Dasar logikanya matang, dasar ilmu akidahnya matang, dasar ilmu fikihnya matang. Dasar-dasarnya harus matang nih. Jangan kemudian merasa oh saya udah mampu baca bukunya Richard Dawkins. Saya udah mampu baca bukunya René Descartes. Seolah-olah pengen tampil so intelektual gitu kan. Dengan bahasa sasi itu tuh. Dan isme-isme yang beragam itu salah. Belajar itu semuanya mengharuskan adanya tahapan. Tahapan awal kita harus paham posisi. Pelajari buku-buku dasar. Nanti tahu sendiri. Banyak sebetulnya kalau buku tuh banyak. Banyak, cuman kan saya sebutkan juga percuma aja. Nanti juga tahu sendiri di sana. Kadang-kadang begini, kalau buku itu ibarat obat loh. Yang cocok bagi satu orang belum tentu cocok bagi yang lain, ya kan? Buku tuh begitu tuh kadang-kadang ya. Ini satu buku menurut saya bagus nih. Enak dibaca. Menurut yang lain enggak juga. Banyak buku kayak gini yang lebih bagus. Kayak gitu. Lebih baik kita fokuskan dalam tahapan-tahapan yang tepat itu saya kira ya. Dalam mempelajari tangga keilmuan. Oke, kita berikan penanya dari Banat yang offline dulu. Kalau nggak ada yang offline, kita berikan Banat yang online. Yang Banat yang offline ada yang mau bertanya? Ya, fadhal. Oke, yang online saja berarti. Untuk Banat kita berikan peserta online untuk bertanya. Ya, atas nama siapa? Silahkan saya tentukan satu, yang paling atas. Siapa itu namanya? Enggak kelihatan. Wah, Masya Allah. Miftah Diaul Haq dari Medan. Naam. Oke Ustaz, I'm from Medan. My name is Miftah Diaul Haq. Biasa dipanggil Tata Ustaz. Naam, fadhal. Ya, silakan ajukan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu Ustaz, kan kalau misalnya kita udah lulus tuh dari Al-Azhar kan. Terus apakah semua bidang itu memang ada peluang besarnya untuk bisa berkontribusi di tanah air kita atau memang ada mungkin bidang-bidang tertentunya gitu Ustaz? Iya. Udah itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Nah, Ustaz. Ya, bidang yang kontribusinya paling nyata tuh akidah filsafat memang. Ya benar kan? Kenapa? Karena sekarang kita hidup di abad kemajuan teknologi dan sains. Pikiran-pikiran ateis, pikiran-pikiran sekuler, itu bisa Anda jumpai dengan mudah sekarang. Siapa yang bisa menjawab itu? Yang bisa mengcounter dengan jawaban-jawaban yang logik, jawaban yang rasional, jawaban yang filosofis. Ya itu bisa akidah filsafat. Makanya ada jurusan akidah filsafat aja. Kalau mau. Iya. Kalau seleranya ke sana ya. Kalau seleranya ke sana, suka dengan diskusi-diskusi keilmuan. Diskusi-diskusi intelektual, cocok. Kalau saya paling pengen menjadi dai aja, dai mubaligh begitu. Ya, sebenarnya beginilah pada akhirnya ya. Jurusan-jurusan ini hanya sebatas wasilah doang. Saya sekarang bidang yang saya tekuni sekarang beda jauh dengan bidang yang saya tekuni waktu kuliah dulu. Beda jauh itu. Yang gak jauh-jauh amat, tapi kan jarang diajarin gitu loh. Filsafat itu kan jarang diajarin. Tapi sekali lagi, setiap ilmu itu akan bermanfaat sesuai dengan posisinya masing-masing. Tidak ada ilmu yang sampah, itu gak ada. Tergantung bagaimana Anda memanfaatkannya. Saya gak mengajarkan filsafat di masjid, enggak. Tapi secara tidak disadari jemaah ketika saya ngomong dan saya memberikan penjelasan yang masuk akal, kan sebetulnya ada peranan dari filsafat di sana, kan gitu kan? Saya nggak mengajarkan materi bahasa Arab ke jemaah,
Gak butuh juga mereka. Tapi ketika saya baca teks kitab kuning dan mengelaborasinya, itu kan ada bahasa Arab di sana kan? Saya nggak belajar atau nggak mengajarkan mustalahul hadis ke jemaah. Tapi ketika bilang sama jemaah, Pak ini hadis sohih. Oh ini, kalau ini nggak sohih, kan ada mustalahul hadis di sana kan? Setiap ilmu bermanfaat. Dimanapun Anda berada, kalau Anda pintar. Memposisikannya sesuai dengan kotaknya. Begitu. Mau ngambil jurusan tafsir. Saya punya kenalan di Pontianak itu seorang anak muda pernah diundang ceramah ke tempatnya. Itu sekolah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jurusannya hubungan internasional. Tahu sekarang jadi apa? Jadi bos kambing. Bos kambing kuliah jurusan hubungan internasional. Saya tanya, itu ada hubungan gak kuliah sampean sama kerjaan sampean sekarang? Enggak ada Ustaz katanya. Cuman ada aja. Bisa diselip-selipin. Dia sekarang ekspor kambingnya ke luar negeri. Ke Malaysia, kemana. Berguna pada akhirnya. Sedikit banyak berguna. Tergantung kita memanfaatkannya seperti apa, gitu. Sekarang tuh banyak, memang kenyataannya menunjukkan banyak sekali aliran-aliran aneh ya, yang menyimpang, yang merusak tatanan kehidupan beragama kita. Ya itu aliran-aliran begitu bisa Anda jawab kalau Anda menguasai bidang keilmuan yang memang menuntut berpikir logik, menjelaskan secara rasional ke masyarakat. Cuman saya bilang gini, walaupun Anda jurusannya bukan akidah filsafat, selama Anda belajar ilmu itu ya bisa juga pada akhirnya. Karena itu jurusan-jurusan itu hanya sebatas perantara aja. Gak berarti kalau jurusan ini harus begini, enggak. Asalkan belajar tidak harus di kampus, Anda bisa itu melakukan itu. Pelajari semuanya deh. Kalau saran saya ya, kalau di awal-awal nanti ketemu sendiri tuh. Kalau setelah belajar semua, setelah saya belajar panjang ternyata saya cocoknya sama ini nih, jodoh nih. Baru ambil. Nah dan kalau ngambil jurusan, ini saran saya, mohon maaf. Kalau ngambil jurusan, saran saya ambil jurusan yang sesuai dengan selera Anda. Sesuai dengan minat dan kesukaan Anda. Jangan pikirkan jurusan ini nanti kontribusinya kemana, jangan pikirin itu, jangan pikirin itu. Cukup Anda fokus jadi ahli, titik. Jadi ahli, belajar dengan benar, percayalah gak ada ilmu yang menjadi sampah. Kalau Anda betul-betul jadi ahli, Anda pasti akan berguna dimanapun dan dengan cara apapun. Pada akhirnya ya, yang penting jadi ahli. Kalau saya tapi disuruh sama orang tua jurusan ini, enggak, ngomong sama orang tuanya. Ma, yang menjalani kuliah ini aku, berhasil atau gagalnya aku juga yang menerima nanti. Aku pengen ambil jurusan ini supaya begini. Oke, siap. Ada orang tua yang paham kayak gitu kan? Tapi kalau jurusan agama setahu saya jarang orang tua yang maksa, jarang. Termasuk ibu saya dulu. Mau ngambil kuliah jurusan apa? Jurusan filsafat, Mak. Ari filsafatnya naon? Filsafat itu apa? Ya pokoknya filsafat gitulah. Oh ya udah, ambil aja. Tuh. Ada orang tua kayak gitu. Biasanya tuh kalau ilmu-ilmu eksak tuh, kedokteran, ya pertanian, jurusan-jurusan teknik sipil kayak gitu-gitu. Orang tuanya dokter, berharap anaknya jadi dokter, dipaksa anaknya jadi dokter. Cuma gak sehat juga itu kayak gitu. Karena kalau dia gagal yang disalahin orang tuanya. Cuma kalau jurusan agama setahu saya jarang. Diserahkan semuanya sama kita. Pilih jurusan yang menurut Anda, saya suka ini, udah selesai. Dan jadi ahli di bidang itu. Gak usah berpikir panjang-panjang. Semuanya akan berguna. Saya kira begitu. Baik teman-teman, karena durasi yang terbatas, sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi. Dari seminar ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita sampai di Mesir nanti harus mempunyai beberapa prinsip diantaranya. Yang pertama harus bisa menghindari semua godaan yang ada di Mesir. Kemudian ilmu tidak hanya terbatas pada ijazah saja,
tapi intelektualitas pribadi juga. Kemudian, jangan takut punya duit. Kalau kita punya ilmu, hidup dunia akan mengikuti kita. Kemudian, kita juga harus istiqomah berada dalam jalan ilmu, terutama ilmu keagamaan. Kemudian kita dalam belajar juga harus pinter-pinter cari teman ketika belajar. Kemudian dalam belajar kita harus mengutamakan ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu, terutama di tahun pertama. Kemudian meningkat pada konsentrasi-konsentrasi tertentu sesuai dengan bidangnya setinggi-tingginya, terutama pada ilmu mantik, usul fiqh, dan tauhid. Demikian acara seminar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.